Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigo Saputra, NPM 2478159. Di sini saya akan melanjutkan praktikum dari minggu kemarin, yaitu dimulai dari taks 4 sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi topologi yang kemarin. Di sini konfigurasi SPI dan DHCP server di Core SP2. Langsung saja kita ke Core SP2. Sampai penelitian sama aja itu lah. Tapi penelitian apa? Jurnal apa? Kemudian INT bulan 10. Kita input dulu IP-nya, IP ADD 192.168 10.1 255.255.255.0. Kemudian untuk VLAN yang 20, IP-nya 192.168.20.1. Kemudian untuk VLAN yang 30, berarti wattnya ini IP-nya 192.168.30.1. Kemudian di sini kita diminta untuk masing-masing komputer ini bisa saling komunikasi. Nah, caranya agar tidak ribet di sini kita buat saja IP. Kita buat komputer ini masing-masing bisa mendapatkan IP secara otomatis. Caranya dengan menggunakan DHCP. Langkah yang pertama yaitu IP DHCP full VLAN 10, kemudian network 192.168 10.0 255.255.255.0 default route 192.168 10.1. Kemudian DNS 192.168.90.2. Nah, 192.168.90.2 ini akan kita gunakan sebagai IP di server sini. Oh, masing-masing apa jurnalnya? Buat yang mandiri. Kemudian DNS kemudian kita lanjut ke VLAN 20. IP-nya untuk VLAN 20 yaitu 192.168.20.6. Kemudian default route-nya 20.1. DNS servernya sama. Kemudian untuk DHCP yang VLAN 30 ini networknya 192.168.30.0. Kemudian default route-nya 30.1. DNS servernya sama. Bang Reja, habis buat tadi video ini kita kan. Ada yang katanya salah satu gawe kopi. Ngomong apa ya? Bisa aja. Transfer. Transfer ke kesempatan.
Orang dulu kita jabat dewan. Kalau jadi presiden ya ini. Kemudian agar komputer ini bisa saling komunikasi, kita routing dulu Sinta 2 ini IP level jurnal. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 6 ini yang paling bawah nih. Kalau Sinta 2 itu dia publikasinya udah kuat. Dia punya kapasitas yang kuat buat jadi jurnal. Tapi rata-rata bahasa Inggris benar dua katanya. Kenapa? Ada lah Indonesia juga. INT FA range INT. Kita buat spanning tree-nya dulu. Di sini kan pagi-pagi tuh masih tidur disuruh motoin versinya apa namanya PR versinya versi berapa INT FA02 ini 04 ini sampai 05 ini belum port face, jadi kita buat port face dulu. INT FA Tak saya tahu levelnya ini gimana ya tadi? 0 ya itu ada ini sampai singkat dulu. Maksudnya? Kita buat range Kayak sekolah dia dan Ini kalau di Google Scholar berarti bukan dulu. nggak usah aja. INT range Jurnal Sinta 2 nanti dia kelihatan gitu ya banyak. Ketemu dia. Coba cari. INT Tahu lah saya orang terus ini akun app apa ini? Kalimat apa itu ya? Bukan nih. Iya, akan INT FA range FA 1 ini aja murah. 1 sampai 10. FA-nya di 2. Suruh mana ada infinito. Buat satu lagi. Nyepal Kemudian aja. spanning di port face. Kemudian di sini kita tinggal melakukan pengujiannya. Di sini kita tinggal melakukan pengujian di VLAN 10 dan VLAN 20, VLAN 30. Apakah komputer-komputer ini bisa saling berkomunikasi? Caranya agar komputer-komputer ini mendapatkan IP secara otomatis, di sini kita akan bisa IP configuration dan klik di HCP ini tadi saya lakukan. Ya udah, ini belum IP configuration DHCP. Kemudian kita lakukan ke semua komputer yang ada di Core SW2. Siapa nih? Mau tahu banyak tugas saya sendiri belum selesai. Kerjain tugasnya orang. Mancing. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Gue lagi video. Oh, no. Di sini semua komputer yang ada di Core SW2 sudah mendapatkan IP masing-masing sesuai dengan VLAN-nya. Sini contoh PC9 IP DHCP atau IP otomatis yang didapatkan
192.168.10.2. 10.2 ini kan berarti dia berada di VLAN 10. Ini di PC 17 contohnya. Di VLAN 30 dia memberikan IP otomatis yaitu 192.168.30.2. Kemudian untuk PC 13 yang ada di VLAN 20 dia mendapatkan IP 192.168.20.3. Sini ya tinggal tes aja apakah PC 9 yang ada di VLAN 10 dapat berkomunikasi ke PC 17 yang ada di VLAN 30. IP-nya yaitu 30. Ping 192.168.30. Biasanya pesan pertama yaitu RTO. Replay. Artinya VLAN 10 ini sudah saling berkomunikasi, sudah bisa saling berkomunikasi ke VLAN 30. Kita coba Susahnya ke VLAN 20. bahasanya susah-susah. Tuh, berhasil. Artinya masing-masing komputer yang ada di Core SW2 ini sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba sebaliknya. Ini dalam-dalam bener, Boy. Keren sih orang ini. Ping 192.168.10.2. Tiga coba. Ini dari VLAN 30 mengarah ke VLAN 10. Replay. Artinya VLAN 30 ini berhasil berkomunikasi ke komputer-komputer yang ada di VLAN 10. Ya. Kita coba ke dari VLAN 30 ke VLAN 20. Replay. Artinya VLAN 30 ini berhasil berkomunikasi ke VLAN 20 dan VLAN 10. Kita lanjut ke teks selanjutnya. Di sini kita akan lanjut ke teks berikutnya yaitu mengkonfigurasi SPI dan DHCP server di Core SW1. Bisa enable, masukkan passwordnya Cisco, ft. Kemudian karena di Core SW1 ini VLAN-nya belum kita buat, VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 40, name VLAN 40. Kemudian VLAN 50, name VLAN 50. Begitu terus sampai VLAN 70. Ini aku juga judulnya itu tentang ini ekonomi Kemudian VLAN terakhir VLAN 70 dan VLAN 70. Kemudian INT range FA dan lagi keluar gitu dia berarti dia. INT range FA 02 sampai 3. Saya isi dulu. INT range FA 02 3. Sini kita akan konfigurasi terang untuk FA02 dan FA3 karena FA02 dan 3 itu mengarah ke Core SW1. Switch mode terang
en encapsulation dot one oh ini bukan SP mode, tapi switch port terang encapsulation dot one key. Kemudian SW mode terang dan kita exit. Kemudian di sini kita akan memberikan IP untuk VLAN 40, VLAN 50, 60 dan 70. Yang pertama yaitu kita konfigurasi dulu untuk VLAN 40 INT VLAN 40 IP ADD 192.168 40.1 255 nah. Kemudian IP DH, kemudian kita konfigurasi VLAN 50 untuk IP-nya. Ini berbeda cuma 50.1. Kemudian INT VLAN 60 IP-nya 60.1. Kemudian yang 70 IP-nya 70.1. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya, yaitu IP DHCP full VLAN 40. Ini harus sesuai dengan VLAN yang kita buat di awal, karena kalau tidak dia tidak akan mendapatkan koin. Network 192.168 40.0.255.255.255.0. Kemudian default route 192.168.168.40.1 dan DNS servernya masih sama dengan yang di awal, yaitu 192.168.90.2. Kita lakukan seperti ini sampai ke VLAN 70. Selanjutnya yaitu VLAN 60. Kamu mau kemana? Kamu tengok. Dan yang terakhir yaitu VLAN 70. GM tak? GM. Jalan dulu lah. Sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi Core SP1 ini. Walaupun di sini sudah selesai, VLAN ini tetap tidak bisa saling berkombinasi sebelum kita routing. Di sini kita routing. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP client di masing-masing PC-nya ini. Di configuration DHCP. Kita lakukan semua ke masing-masing PC. Ya.
Di sini kita akan melakukan uji coba dari konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya. Halo chat. Nah, kita coba dari PC kosong ini di VLAN 40, kita coba tes misal ke PC Belum bener ini gitarnya. PC 3 ataupun 2 yang ada di VLAN 50. Gitar yang di LWP nggak dibawa? Biasanya berhasil. Kita coba untuk PC yang 3 ya, berhasil juga. Kita coba VLAN 60 60.22. Oh gini ya Jon. Tidak akan mengundang. Oh ini ya yang invite juga. Replay artinya VLAN 40 berhasil berkomunikasi ke VLAN 60. Kita coba dari VLAN 70 ping ke VLAN 40. Di reject semua tuh. Oh iya kak. Nah, Gimana nyarinya ini Jon? biasanya pesan pertama RTO dan pesan berikutnya yaitu replay. Kita coba ke VLAN 60. Ini udah 18 belum? Replay. Kita coba ke 50 dulu ya. replay. Ini konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya di core SW1 berhasil. Kita lanjut ke task berikutnya. Sini kita akan lanjut ke task 3 yaitu mengkonfigurasi RTR3 yaitu VLAN 80 dan server ini yang ada di VLAN 90. Langsung saja kita ke switch 3, kita konfigurasi enable Cisco RFP. Kemudian karena VLAN 80 dan 90 belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu VLAN 80 VLAN 80 VLAN 90 VLAN 90. Kemudian kita konfigurasi yang pertama yaitu yang di VLAN 80 di sini yaitu FA06, FA05 dan FA04. Dulu, sandinya Cisco apa bu? Di Cisco. Kemarin Cisco. Cisco doang. Kok dia mukanya PNT PNT range FA04 P6. Switch mode access VLAN 40. Kemudian kita buat spanning tree port test. Dan kita konfigurasi servernya yaitu FA0
FA03 dan FA02. INT range FA0. Aku tema lu kalau misalnya mau kelihatan di live baru pertama kali soalnya. SW mode akses, SW akses 990. Iya mau kamu kayak Iya. Kita lakukan spanning 3 bukan salah, coba jebak lagi. Netot aja. for face. Anjing rasis, dua lampu. Di sini karena ini masih merah, jadi kita aktifkan dulu. Kakak Batak ya? Oh, INT bukan sih, bukan Batak. FA01. Jul, kawannya Jul, nggak berani gue Jul. Bukan takut. INT Jadi teman-teman aku masuk ke lagi gimana? Ya udah, takutin malah ini. Kalau dia Kemudian kita konfigurasi DHCP ke VLAN 80. INT FA Ya izin. 0.1.80. Keluarnya Jul. Susah komunikasi pakai HP ini. Nggak kedengeran ya. Jadi yang pamir. Beda. Ini ada juga. Di mana juga? Udah belum nonton ini ya, Bohemian ya? Gimana si Freddy? Oh, ini ganti HP dulu Wah. Apa lagi dulu yang beneran sih? Di sini kita akan lanjut untuk mengisi IP di VLAN 80 dan 90. Untuk VLAN 80 ini masing-masing PC-nya sudah mendapatkan IP karena kita setting DHCP di VLAN 80. Untuk server ini kenapa dia belum memiliki IP? Karena kita tidak setting DHCP di VLAN 90. Jadi kita isi secara manual ataupun statis. Untuk server 1 IP-nya 192.168.90.2. Untuk gateway-nya kita arahkan ke 90.1 dan untuk DNS-nya kita arahkan ke 90.2. Jadi server 1 ini nanti dia akan menjadi DNS 93. Gateway-nya tetap kita arahkan 90.1. DNS-nya kita arahkan ke 90.2. Sini kita coba tes dari VLAN 80 ke VLAN 90. Sukses. Halo Asep. Dari PC 19 ke server 2. Sukses. PC 20 ke server 2. Sukses. Asep lagi masuk. PC 18 ke server. Sukses juga. Sukses. Artinya konfigurasi core RTR3 di tax 3 ini berhasil. Kita akan lanjut ke video berikutnya yaitu tax 4. Di video kali ini kita akan konfigurasi IP point to point antar router. Jadi
di sini kalau berhasil router antar router ini bisa saling berkomunikasi. Langsung aja kita coba. Yang pertama kita mulai dari core RTR 3 model core ST, kemudian INT FA 00 no shutdown IP ADD 10.10.10.6 255 kemudian kita setting atau kita konfigurasi di core RTR 1 conft INT FA 001, kemudian no shutdown IP ADD 255 yang tadi itu cewek. kemudian INT FA 000 no shutdown kemudian IP ADD 10.10.10.1 katanya berkali-kali aku aja. kemudian kita lanjut ke core RTR 2 label Cisco FT INT FA 1/0, kemudian no shutdown IP ADD 10.10.10.2 kemudian INT FA 001 no shutdown IP ADD 10.10.10.10 Belum. Kamu 10.10 close ya? titik 9 255 tunggu gue ya. Tunggu gue. INT FA Kenapa? no shutdown IP ADD Boleh tapi ya. IP ADD 10.10.10 Demi Allah. 13 Lucu bener. 255 salah lagi. Harusnya 13 ini di core ini kita matikan saja. Harusnya 13 ini di core SW1. Lanjut ke core SW1 model Cisco FT INT FA 0. Tadi bener. Underwear namanya. Oh beda loh ya. Kita lanjut ke RS1 INT FA 001, kemudian no switch port, kemudian IP ADD
10 14 255 5 kemudian kita lanjut ke core SW2. Kali-kali aku SMS kamu. INT FA0 1 kemudian no switch IP ADD 252. Orang mau ke apa? Yang benar dia pilihin yang Di benar. sini tinggal kita coba ping. Misal dari core RTR1 kita coba ping. Coba ini pelonggar anjing Do mulai ini ping. gampang yang terakhir. Ada. Ya terakhir Oh, hapus, ya. yang terakhir Gak bisa hapus. hapus semua. Ya bisa, gila sih. Udah Nah, kita lagi coba ke lah. core Pelonggar RTR3 anjing bukan gua. yaitu Tuh. 10.10. Pelonggar 10 orang ini. Oh, apa aja? Berhasil. Ini gagal sekali dan berhasil 4 kali. Kita coba ke RTR2 yaitu 10.2. Udah aku juga itu. Berhasil. Ini banyak arsip kita nggak sih? Artinya Baru kah? konfigurasi point to point antar router sudah berhasil. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.